Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surat Fussilat 53. Dalam fisika kuantum, quantum void merujuk pada ruang hampa di dalam atom di mana partikel subatomik bergerak dalam lautan energi yang dinamis, bukan ruang kosong mati. Teori ini mengguncang pemahaman klasik tentang materi. Menariknya, Al-Quran telah menyiratkan konsep ini 14 abad silam. Dalam surah Yunus ayat 61, Allah berfirman, "Tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu sebesar zarah atom pun di bumi maupun di langit." Kata zarah atom di sini bukan sekadar metafora. Ilmuwan Muslim abad pertengahan, seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali, menafsirkannya sebagai entitas terkecil yang menyusun alam semesta mirip dengan teori atom John Dalton tahun 1808. Namun, Al-Quran melangkah lebih jauh. Ia menyiratkan bahwa zarah menyimpan dinamika tak kasat mata. Fisika modern mengungkap bahwa atom bukan partikel padat, melainkan 99,999% ruang kosong. Namun, kekosongan ini adalah medan energi kuantum fluktuatif tempat partikel virtual muncul dan lenyap. Al-Quran secara mengejutkan selaras dengan ini. Surah Saba ayat 3 menyatakan, "Dan orang-orang kafir berkata, kiamat tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui, yang gaib, kiamat itu pasti datang kepadamu. Tidak ada seberat zarah pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata." Ayat ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, skala zarah. Atom sebagai unit fundamental yang merekam seluruh informasi alam. Kedua, sifat gaibnya. Zarah bukan benda mati, melainkan entitas tertulis memiliki informasi dan tak tersembunyi terkoneksi dengan kesadaran ilahi. Ini paralel dengan konsep quantum field dalam fisika. Ruang hampa yang sebenarnya berisi informasi energi dan potensi penciptaan, penemuan. Quantum void menguatkan bahwa Al-Quran bukan kitab sains, tetapi petunjuk yang konsisten dengan realitas ilmiah. Implementasinya bagi umat muslim. Pertama, stimulus riset. Mendorong ilmuwan muslim meneliti ayat kauniyah tanda alam sebagai jalan memahami kebesaran alam. Kedua, filosofi tauhid. Quantum void membuktikan bahwa alam tak berjalan acak. Setiap zarah tunduk pada hukum Allah seperti dalam surah Yasin ayat 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan seluruhnya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ketiga, edukasi holistik, mengajarkan sains dengan landasan tauhid, misalnya menjelaskan teori kuantum melalui prinsip tauhid al-af'al, kersaan perbuatan Allah, di mana setiap fenomena alam adalah manifestasi kehendaknya, bintang sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ali Imran ayat 190, ayat Al-Quran tentang atom bukan bukti mukjizat semata, melainkan undangan abadi untuk mengeksplorasi semesta sebagaimana pesan seorang ilmuwan muslim, bahwa seseorang harus memahami dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, kaulian dan fenomena alam kauniyah secara bersamaan, menggunakan akal dan hati sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Walau alam bisyawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.